Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin lanjut sedikit tentang kalam. Tajibu lillahi ta'ala sifatun. Sifatul kalam, sekali lagi, wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya labudah lillahi ta'ala sifatul kalam. Menurut akal, wajib bagi Allah memiliki sifat kalam. Mana dalilnya? Wa dalilu wujubiyah, dalil daripada wajib Allah bersifat kalam. Ini bisa dari nakli atau juga akli, dari akal atau dari nakli. Ya, pal awal ala fidal sam'i kama sayad kubi kali fidil atanas sami'. Wa qad talafa ahlul milali wa wal madahib fil ma'nal kalami. Nah, ini banyak ikhtilaf para ulama tentang makna daripada kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-sunnah wal jamaah, yaitu menyatakan sifatun azaliyatun, kalam itu sifat azaliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, qaimatun bidzatihi, yang tetap pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, laisat biharfin. Perhatiin, berarti kalam Allah yang qaimah bidzati ta'ala bukanlah laisat biharfin, tidak tersusun dari huruf. Kemudian wala sautin, juga bukan suara. Kayak kita nih kan kalau ngomong kalam bicara itu kan nyuara kita. Munazzatun dan juga dibersihkan anit taqaddum, tidak ada awalan. Nggak ada bahasa Allah itu, kalam Allah itu awalan, wa ta'khuri dan juga akhiran. Wal i'rab atau i'rab, seperti ini jadi fa'il, jadi mubtada, jadi tamyiz, jadi hal, nggak ada. Nggak berlaku hal seperti itu, beda dengan kalam manusia. Ada kata kerja, ada subjek, ada objek, ada predikat, ada kata benda. Bagi Allah munazzatun anzalik, Allah bersih dari semua itu. Ya. Bi'ala yudabbaru fi nafsil kalam ma qudrah alaih. Wa anil afatit batiniyah bi'ala yuqaddaru ala dzalika ma fil hal kharsi wa tufuriyati. Intinya kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang maksud daripada sifat 20 ini bersih daripada suara, huruf, taqaddum, ta'akhur, koma, ayat, juz atau nama surat. Dan pendapat kaum Mu'tazilah, wa qalal Mu'tazilah, adapun pendapat Mu'tazilah kalamu wal huruf. Jadi kalau kata Mu'tazilah mah ucapan Allah yaitu huruf, ada hurufnya. Kemudian wal aswat, ada suaranya. Al hadisah, perkara baru sama seperti makhluk. Wahya, dan sifat tersebut ghairu qaimah bidzati ta'ala. Pendapat Mu'tazilah, kalam Allah itu tidaklah tetap pada zatnya. Pamana kaunu mutakaliman indahum. Adapun makna Allah subhanahu wa ta'ala mutakalim, dat yang bicara, menurut daripada kaum tersebut, annahu, makna daripada mutakalim itu Allah menciptakan khaliqun lil kalam, Allah menciptakan bahasa, Allah menciptakan ucapannya. Jadi yang nama menciptakan berarti kan makhluk. Berarti ucapan Allah dianggap mereka tuh makhluk, perkara baru gitu. Dan layakun ila bihuruf, dan semua itu pasti nggak jauh beda. Yang namanya bahasa itu nggak jauh dari huruf wal aswat dan suara. Itu pendapat mereka. Wahwa mardudun, dan ini ditolak oleh ulama al-sunnah wal jamaah. Bi'ana kalaman nafsi sabitun lugoh. Kama fi qala ta'ala yaquluna fi anfusim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Lanjut. Kemudian tentang masalah daripada kalam Allah,
sedikit lagi, yaitu kalau umpama laukana, kalau ucapan Allah itu bersifat seperti makhluk, ada huruf, ada suara, lakana min jumlati makhlukat, maka kalam tersebut termasuk daripada bagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wahwa batil, dan ini dinyatakan kaul yang sesat, batil. Waqala Imam Sanusi wa ghairu minal mutaqaddimin. Innal alfat, bahwasanya lafaz yang kita baca, siapa? Apa? Ayat Al-Quran. Itu tadulu ala kalamil qadim, bahasa yang kita baca dalam Quran itu adalah dilalahnya kepada kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalam yang kita baca dari mulai bismillah sampai mungkin dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu dilalahnya kepada kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya itu ada perintah, ada larangan. Artinya apa? Kalam Allah pada hakikatnya manusia kalau nggak dibuka hijab kepahaman nggak bakal bisa paham. Kecuali para utusan. Allah buka hijabnya sehingga mereka bisa mengerti apa maksud tujuan Allah. Apa itu tentang larangan, apa itu tentang perintah. Seperti ya ucap Muhammad dalam Al-Quran bahasanya aqimis sholat, kerjakanlah sholat. Itu adalah kalam dilalah daripada kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah merintah akan mengerjakan sholat, maka ada bahasa aqimis sholat dalam Al-Quran. Ya, sehingga lapat-lapat yang kita baca itu tadulu ala kalimil qadim. Seperti kalau ibaratnya gini, kita ini ada kalam yang enggak terlihat, ada kalam yang terlihat. Dilalah kalam yang terlihat adalah dilalah kepada kalam yang enggak terlihat. Kalam yang enggak terlihat di mana? Di hati. Ucapan di mulut itu yang terdengar dan terlihat. Nah, kalam di mulut itu tadul ala nafsi. Kalam yang ada di hati. Seakan-akan seperti itu. Jadi kalam Quran yang kita baca itu ibarat ucapan kita yang di mulut. Kalam nafsinya Allah yang tidak ampas suara tanpa ada huruf itu kalam nafsi seperti kalam nafsi hati kita. Jadi kita bisa mengerti dilalah daripada Quranul Karim yang kita baca. Di situ banyak perintah dan banyak segala pelarangan perintah daripada syariat agama Islam atau larangan semuanya itu merupakan kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya dilalah berarti petunjuk bahasanya. Ya. Jadi madlulnya itu berarti makna dari apa yang kita baca itu adalah kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seperti itu. Nah, ana adil alfat tadul ala ba'dil maluk kalam qadim li'anna yadullu ala jamil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Wa alfat alatin naqrahu tadul ala ba'dil madlul falau kasyafna. Dan lapat-lapat yang kita baca yaitu Al-Qur'an tadulu ala ba'di hadal madlul. Sebagian ada yang menjelaskan di situ tentang sifat qadimnya Allah Subhanahu wa taala dari mulai sifat wajib, perkara yang jaiz dan perkara yang mustahil, dan juga lafaz yang menunjukkan kepada khobar-khobar, berita-berita. Sehingga kalau kasab nanal hijab, kalau Allah buka hijab, maka wafahimna min kalamil qadim, maka kita akan paham kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para rasul menerima wahyu. Ya. Seperti itu gambarannya. Sebab kalau Allah kalamnya sama dengan kalam manusia, apa bedanya? Berarti Allah itu makhluk. Ya, intinya begitu. Artinya pasti Allah berbeda. Seperti hal-hal yang lain, seperti sifat hayatnya Allah. Kita kan hayat, hidup, butuh ruh, butuh yang namanya makan, minum. Allah juga hayat, cuman nggak sama dengan hayatnya makhluk. Pasti ada bedanya, dan itu pasti ada, dan itu yakin. Dan pasti kepastian harus ada perbedaan antara khalik dan makhluknya. Nah, itu masalah daripada kalam. Kemudian kesimpulan daripada makna kalamnya Allah Subhanahu wa taala yaitu lafaz-lafaz daripada yang kita baca ini menunjukkan dua dilalah. Dilalah itu artinya apa? Kita paham sesuatu karena sesuatu. Namanya dilalah.
Jadi begini, kita baca Quran, kemudian kita paham apa yang kita baca, maka kita paham akan kalam kodimnya Allah, seakan-akan seperti itu. Apa kemauan Allah, apa kalamnya Allah pada Rasulnya. Itu Al-Quranul Karim. Nah, dilalah Al-Quranul Karim, petunjuk Al-Quranul Karim ini ada dua. Satu, petunjuknya di sini iltijam akliyah, artinya menurut akal. Berarti dilalatul lafzi ala ayatil lafid. Biasanya adanya ucapan berarti menunjukkan ada yang ucap. Artinya kalam Quran itu yang kita baca berarti di situ ada yang kalim. Ada omongan berarti ada yang ngomong. Seakan-akan seperti itu. Nah, berarti menunjukkan Quran itu lafaz yang kita baca menunjukkan Allah adalah mutakalimun, dat yang bicara gitu. Ya. Adapun petunjuk yang kedua yaitu yang kita baca dari Al-Quran ini, di situ berarti menandakan ada kalam kodimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut akal kan begini biasanya, apapun yang kita ucapkan itu adalah bahasa hati kita. Gitu. Adalah bahasa hati kita. Sebagaimana petunjuk adanya asap, di situ adanya api. Adanya kalam yang kita baca mushaf tersebut berarti di situ menunjukkan adanya yang kalim. Nah, maka kesimpulannya kalau ada yang bicara Al-Quran itu kalamullah, kan begitu bahasanya ya. Al-Quran itu kalamul, berarti di situ menunjukkan bahwasanya kalau di hati kita mengatakan Al-Quran kalamullah, maka hati kita harus berkeyakinan itu kalam yang ada di lahul mahfud. Ya, bukan kalam yang bila sautin wala harfin, itu lain lagi urusannya. Kalau umpama Al-Quran kita katakan itu adalah kalam kodim, nah ini bahaya ya. Ya, nantinya orang yang mendengarkan akan punya persepsi kalau kalam Allah itu berarti ada suara, ada huruf, ada batasa, ada ayat, ada awalan, ada akhiran. Itu. Sebab ada satu kaul mengatakan sebagai penguat lagi, kalau kalam yang kita baca itu dilalanya adalah kalam nafsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Al-Quran itu sebagai dilalah sifat kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bila sautin wala arfin, yaitu sebagaimana kata Imam Afdal, innal kalama lafi fuadi wa inna maja'lul lisan ala fuadi dalilan. Sesungguhnya ucapan yang ada di hati itu menjadikan lisan adalah sebagai dalil kata-kata yang ada di hati. Jadi kalam Allah dan perlu kita tahu lagi, kalam Allah itu tunggal ya, tidak berbilang, tetapi hanya ibaratnya aja yang berbeda-beda. Berarti Allah merintah kita wajib sholat, maka itu disebutnya amr, perintah. Dan kalau umpama untuk meninggalkan perkara yang dilarang, artinya seperti berbuat zina, berarti itu sebuah kalam itibar larangan. Jadi kalam Allah itu tunggal, hanya ibaratnya aja yang banyak. Ada larangan, ada perintah, kemudian ada khobar, berita atau cerita, atau yang berkaitan dengan ketaatan seperti orang taat itu adalah surga. Berarti kalam Allah itu ibrohnya atau ibaratnya adalah sebuah janji Allah. Adapun kalau umpama orang yang maksiat masuk neraka, dalam kalam Allah itu berarti itu ada sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu ada perintah, itu sebuah mengisyaratkan kalam Allah itu tunggal, tapi ibaratnya berbeda-beda. Ibaratnya banyak. Ada larangan, ada janji, ada ancaman, ada perintah. Maka wa ta'aluqu bi nisbati li ghairil amri wa nahyi tanji qadim wa amma nisbatul umma fa illam yastarat fi ma wujudul ma'mur wal manhi fakadzalik iktifa bi wujudil ma'mur wal manhi fi ilmi Allah ta'ala wa taqdiru wa in istarata fi ma dzalika kana ta'aluqu fi ma suluhiyah. Ini ketaluk-taluk ada ribet ini mah. Kesimpulannya aja dah. Anal kalamau ta'ala yutlaqu ala kalamin nafsi. Jadi kalau ada orang bicara kalamullah, maka itu adalah maknanya kalamun nafsi.
kalam yang bila sotin wala harpin. Ya. Namanya kalam nafsi qadim. Anau sifatun yang punya mana sifat yang jumeneng netep pada dat Allah Subhanahu wa taala. Kama yutlaq wala kalamil labdi, sebagaimana kalam labdinya Allah Subhanahu, kalam labdi yaitu kalam Quran, bimakna ananya apa makna daripada kalam Quran yang kalau kita baca Al-Quran kalamullah, apa maknanya? Kalau kita nyatakan itu kalamullah, ucapan Allah, kalau kita punya hati, nantinya takut orang yang mendengar punya persepsi, keyakinan ucapan Allah itu berhuruf, bersuara, ada akhir, ada takodum. Lalu apa makna daripada kalam labdi, yaitu kalam Quran? Annau khalaqahu, maknanya adalah Allah menciptakan kalam itu. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Walaysa li'adin fil asy tarkibi kasbun, dan perlu diingat, kalam Quran Allah itu sebagai penjelasan kalau itu memang benar adalah cipta kalamullah, berarti makna daripada kalam labdi atau Quran itu adalah kalam yang Allah ciptakan dalam mahfud dan tidak ada satupun orang yang bisa membuat seperti itu. Itu makna daripada kalam Quran. Jadi kalau orang bilang Quran kalamullah, berarti maknanya kalam Allah yang diciptakan, yang Allah ciptakan dalam mahfud dan tidak ada satupun orang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Itu makna daripada kalamullah. Al-Quran kalamullah. Makhluk dulu kan ya. Makhluk. Nah, tapi ini ada batasan. Kalau buat taklim, buat taklim orang yang ngaji, maka kita mengatakan kalam Quran itu hadis, nggak masalah. Nah, tapi kalau kita sedang berdakwah, jangan kita tafsirkan seperti itu. Nantinya ada persepsi yang tadi salah. Anggapan Allah kalamnya bersuara, berhuruf, dan berayat dan berjuz. Nah, sebagaimana ada satu kisah Sayyidatina Aisyah pernah berkata begini. Ma baini daftaril mushaf kalamullah. Di dalam mushaf saya, daftar mushaf saya, rapot nanti di akhir itu enggak ada kalamullah. Padahal itu kalamullah. Apa maknanya? Wa kullu man ankara, dan siapa aja yang mengingkari ana ma baina daftaril mushaf kalamullah faqad kafar. Sedangkan barang siapa yang mengingkari apapun yang ada dalam daftar mushaf itu kalamullah, maka dia kafir. Tapi ilah ada kecuali, lam yurad bis sifatul qaimah. Yang penting satu, di hati kita jangan sampai punya keyakinan itu adalah sebuah sifat yang 20 itu, sifat kalam. Jadi kalau kita bicara Al-Quran kalamullah, jangan dikaitkan kepada kalam yang sifat 20 itu. Ya, pakot kaparo, sebab jadi kafir. Ini pentingnya kita ngaji. Ya, supaya kita mengerti kalam yang hakikat, kalam nafsi itu. Kalam nafsi itu, kalau manusia itu kalam yang ada di hati. Siapapun gak bakal ngerti dan gak bakal tahu, kecuali kalau sudah diucapkan. Maka kan kalam itu sifat maujudah, sifat yang kalau umpama Allah buka hijab, kita bakal ngerti ucapan kalam Allah itu. Sebagaimana para rasul. Makanya para rasul itu menerima wahyu itu enggak kayak kita ngedengerin musik, santai enggak. Itu kayak orang seperti apa gitu. Artinya hawaannya itu seperti apa gitu. Iya. Ada tuh cerita kisah tentang bagaimana sifatan para rasul tuh kalau menerima wahyu itu seperti apa. Dahsyatnya, Masya Allah, itu dahsyatnya. Dan kita nggak bakal tahu sifatnya seperti apa. Itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa, jadi intinya begini, Al-Quran itu sepertinya cukup kita berdalil akan semua sifat Allah yang 20. Cukup dengan Quran. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara Al-Quran kalamullah, yang penting di hati kita jangan menyatakan ya apa yang kita baca yang di mushaf di mazmu itu dianggap kalam yang sifat 20. Jangan sampai. Ya ini yang sebab di sini mengatakan pakot kaparo. Ini yang perlu kita jaga hati. Ya. Wa ma kaunil abdi alladzina naqra hadisan la yajuju ayakula. Walaupun keadaan lafaz yang kita baca ini bentuknya hadis, makhluk berarti ya. Tapi la yajuju ayakula ayuqala, tetap kita nggak boleh mengatakan Al-Qur'an hadisun. Quran itu adalah makhluk. Ila fi maqami ta'lim, kecuali maqam ta'lim itu. Kalau maqam ta'lim enggak apa-apa, Quran itu hadis. Maqam ta'lim artinya lagi belajar, kayak kita nih lagi ngaji. Enggak apa-apa kita ngomong jelas, Quran itu hadis. Gitu. Ya.
Emang begitu, tapi kalau makomnya bukan belajar jangan. Li'anna yutlaqu aidon ala sifatil qaimah. Sebab bisa aja kalamullah itu nanti diartikan kalam yang daripada sifat 20 itu. Nah, ini kan jadi nggak beres terakidahnya. Iya. Gara-gara kita mengatakan Al-Quran hadisun. Quran itu perkara hadis. Anna sifatal qaimah bila ta'ala hadisun. Maka nanti akan ada kesimpulan. Berarti sifat kalam Allah itu makhluk. Berarti begitu nanti kalau kita bahasnya Al-Quran hadisun. Kecuali makom taklim. Kalau lagi belajar. Nah, tadi triknya gimana? Yang penting hati kita. Jika kita bicara kalam Al-Quran, kalamullah, jangan kita berkeyakinan itu kalam nafsinya Allah. Artinya sifat yang dari 20 itu, sifat kalamnya Allah. Jangan sirupnya ke situ hati. Nantinya berarti kita nanti punya keimanan kalau kalam Allah itu berarti sama dengan makhluk. Ada suara, ada huruf, ada koma, ada tanda tanya, ada tanda seru, ada ayat tuh. Ada titik. Nah, itu. Ini sampai-sampai ada seorang imam Ibnu Hambal, mazhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini sampai dijerak oleh pemerintah pada waktu itu dan juga beliau sampai di penjara gara-gara beliau mengatakan pendapat kalam Allah itu seperti ini. Mungkin waktu itu boleh jadi pemerintahnya itu mungkin mutajilah kali. Bisa jadi sehingga beliau dianggap nyeleweng. Gitu. Kalau Imam Sanusi wa ghairi minal mutaqaddimi anak al-fat naqra'u tadul ala kalam qadim tuh. Berarti kata Imam Sanusi dalam kitabnya Sanusiyah, beliau berpendapat dan orang-orang yang mengikuti kaul beliau bahwasanya lapat-lapat yang kita baca itu adalah tadul ala kalamin nafsi. Artinya kalam al-fat yang kita baca itu menunjukkan kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau saya bilang kalau hijab Allah dibuka kita bisa mengerti sebagaimana mengertinya para rasul waktu dikasih wahyu. Begitu. Ya. Wa abadan al wajibatul wa mustahilat walikon alfat makruah dalatun ala kalamin nafsi itu. Berarti walikon alfat makruah dalatu adalatun alfat makruati dalatin ala kalamin nafsi walikon dali ala syai dali ala ma dala alaihi dalika syai kanat alfat dalatun alam hadil wajhi ala wajibatil jais. Jadi kesimpulannya kalam yang kita baca kalamullah maka kita artikan adalah kalam yang Allah ciptakan dalam mahfuz dan itu nggak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan. Itu makna Quran. Quran yang kita baca itu maknanya. Bukan maknanya kalamullah secara hakikat. Sebab kalamullah secara hakikat itu kalam nafsi, itu kalam yang pada sifat 20 itu. Jadi dibedakan sama kita. Jangan disamakan. Ya. Gitu. Mau nggak ada ucapan Allah itu pakai diskripsiin atau pakai ditulis atau bagaimana. Gitu. Jadi hasil anal kalam labdi yadul ala kalam nafsi. Kalam labdi itu yang kita tahu itu menunjukkan kepada kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan dilalah akliyah. Dilalah akliyah itu begini. Jadi adanya kalam jadi Quran itu sebagai dalil kalau Allah itu mutakalimun, intinya begitu. Quran yang kita baca yang 30 juz itu menunjukkan kalau Tuhan kita itu bersifat mutakalimun. Intinya begitu intinya. Ya. Sebagai dalil mutakalimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut akal kan seperti itu. Nggak mungkin ada ucapan kalau nggak ada yang ngucap. Sebagai buktinya kalam Quran itu luar biasa. Sebab nggak ada satu makhluk pun di alam dunia yang bisa membuat seperti Quran. Itu sebagai dalil. Ya. Jadi kalam Quran itu diartikan kalam yang melemahkan kalam-kalam yang lain. Bukan kalam yang dimaksud daripada sifat 20 wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Fainau kalamullah qat'an. Dan kalam lafzi seperti Quran itu adalah kalamullah, pasti kalamullah. Bimana anau khalaqau fil lauhil mahfuz, yang Allah ciptakan di pada lauhul mahfuz. Yang ini menandakan Allah memiliki sifat mutakalimun. Jadi intinya begitu doang ya. Sifat kalamul lafzi itu sebagai dilalah Allah memiliki sifat mutakalimun. Jadi jangan diartikan
kalau kita bahasanya Al-Quran kalamullah. Di situ jangan diartikan skala Quran itu kalam yang termasuk daripada kalam yang sifat 20 itu. Intinya seperti itu aja. Ya. Itu yang harus kita jaga. Hakikat kesimpulannya ke situ intinya. Kita yang pada ngaji, kita yang pada belajar. Gitu supaya paham. Nah, takutnya nanti ada pengertian orang yang kagak tahu tentang masalah kala Al-Quran kalamullah, takutnya nanti orang punya pemikiran kalau yang nggak ngaji nih, takutnya nanti dia punya pikiran berarti kalamullah itu ada suratnya, ada ayatnya, ya kan, ada jusnya, bahkan dibukukan, dijilidin. Pasti ke situ ntar pemikirannya. Ini kan bahaya. Bahaya. Ngeri jadinya. Ya. Ini pentingnya kita mengkaji daripada tauhid. Banyak sifat-sifatan yang mungkin gak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kita kurang tahu, kurang paham, sehingga ya punya keyakinan seperti itu. Sebab waman nasabal Quran li ghairillah ta'ala bahwa kafir. Barang siapa yang menisbatkan Quran itu li ghairillah, bukan punya Allah, artinya dinisbatkan kepada yang lain, umpama Quran itu kalam manusia, bahwa kafir, maka hukumnya kafir. Tuh. Ya. Kalau sehingga ada Imam Tahawi mengatakan waman sami'aha, barang siapa yang mendengar ayat atau Quran, ayat Quran, sehingga pazama dia punya prasangkan anak kalamul basar. Kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, dia punya prasangkan kalau itu adalah kalam manusia. Seperti sebagaimana orang-orang kafir mengatakan Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Faqad kafaro, maka termasuk orang kafir. Maka dia wajib syahadat lagi. Wa qaddamahu, dan ini orang benar-benar dihinakan oleh Allah dan diancam oleh Allah bisakor, masuk neraka sakor. Sebagaimana Allah berfirman, sauslihi sakor. Falamma audahu ta'ala bisaqar ala qawli inna hadza ila qaulil bashar. Kalau ada umpama yang berkatakan ini Quran adalah ucapan manusia, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke neraka sakar. Wa qad dalal Imam Ghazali ala wujubi sifatil kalam ta'ala bi qouli man qala, termasuk sebagaimana Imam Ghazali pernah mengatakan ala wujubi, wajibnya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, man qala, barang siapa yang mengatakan ini rasulul jabalilaikum, ini rasulul jabalilaikum, fala yusgi alaihi lasta'ala al kalam wa risala minal jabal, kadzalik man ittaqal ista'ala kalam fi ta'ala ista'ala minhu. Jadi barang siapa yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, faqad kafar. Ya. Tetap kita nisbatkan kalam Al-Quran kalamullah, tapi pengertiannya yang berbeda. Gitu aja. Ya, pengertiannya yang berbeda. Sebab kalam lafaz yang ada itu sebagai dilalah kalam nafsinya Allah. Berarti kalau itu dinyatakan kalam manusia, berarti bertolak belakang dengan kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalam yang kita baca dengan kalam nafsinya Allah itu sejalan. Artinya apa yang kita baca itulah keinginan Allah, dan itulah iradanya Allah, dan itulah ucapan Allah kepada para rasulnya. Terutama kalau Quran ya ke Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mushaf yang lain ya nabi-nabi yang lain gitu. Injil ya Injil gitu bahasanya. Jadi intinya barang siapa yang punya keyakinan mengatakan Al-Quran kalamullah, kemudian dia mengingkari kalau itu adalah kalam manusia, faqad kafaro. Dan juga yang mengatakan kalamullah itu umpama Quran itu umpama kalamun nafsi, itu juga faqad kafaro. Jadi kesimpulannya, kewajiban kita mengucapkan Al-Quran kalamullah. Cuman di hati kita, kalam Quran di sini adalah kalam labdi daripada kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala. Atau kita artikan kalamullah itu adalah kalam yang Allah ciptakan di Lauhul Mahfuz, yang tidak ada satupun manusia yang bisa membuat seperti Al-Quran. Intinya sampai situ aja, titik. Kalau sampai ke dalamnya lagi kita takutnya ngeri doang. Sebab mingguwa midil kalam, salah satu daripada belajar tauhid itu ada batasan yang disebut dengan gomidil kalam. Ada masalah-masalah ilmu kalam yang dalam, dan itu nggak boleh dipelajari oleh orang awam seperti kita.
Takutnya apa? Takutnya ntar bukannya tambah yakin malah tambah ragu. Nah, iya, itu. Jadi ada batasan-batasan ngaji tauhid itu ada yang namanya batasan-batasan. Buat orang awam tuh ngaji tauhid cukup keyakinan sampai di sini aja titik, nggak boleh lebih, nggak boleh lewat. Ya, sebab bagi kita nggak bakal mampu untuk menakar itu, menelan itu yang namanya gomidil ilmu kalam itu. Ini yang jadi batasan buat orang-orang awam. Cukup kalau kita mah wajib kita meyakinkan Allah bersifat wujud. Udah segitu aja. Dalilnya adanya alam. Udah segitu cukup. Enggak jangan ada perkara begini. Wujudnya Allah dilihat dari segi apanya, enggak usah itu mah udah. Enggak usah. Ya kan kalau umpama Allah bersifat wujud dalil alam. Kalau alam enggak ada, apa kalau wujud juga kan begitu bahasanya nanti. Udah kita mah cukup wajib kita meyakinkan Allah ada, dalilnya adalah alam. Titik. Buat kita belajar segitu aja. Adapun ke dalam tentang masalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ini namanya gomidil kalam. Ya, yang enggak sanggup mah jangan dah. Mungkin itu mah buat para orang-orang waliullah itu bisa. Kalau model kita mah enggak. Makanya sesi itu kan sampai diomelin kan sama wali-wali yang lain karena terlalu terlalu dalam gomidil kalamnya. Ya seperti kan Manunggaling itu kan gomidil kalam itu maksudnya. Udah gitu dipraktekin lagi gomidil kalam itu. Iya. Assalamualaikum, ada sejenar enggak ada, adanya Gusti Allah tuh. Ribet dah urusannya, Allah ada di dalam. Ya kalau orang awam kan pasti ya sembah, ya Tuhan ada di dalam. Itu bahayanya kalau gomidil kalam sampai dipelajari bahkan sampai dipraktekin, nantinya terjadi begitu. Siti Jenar gaya baru ya gitu. Kalau mungkin kalau kemarin-marinya kan sebelum Siti Jenar itu disebut Al-Halaj. Iya, itu yang menyatakan la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi semuanya apapun yang dia pandang tuh Allah semua. Ya wajar lah wali mah kan enggak ada kalau dia udah fana, semua itu dipandang enggak ada. Yang namanya fana kan hilang. Jadi yang ada cuma Allah. Sampai dirinya pun dianggap nggak ada. Itu kalau suruh sampai ke alam fana. Ini mau udah tingkatan orang yang udah luar biasa ini mah. Tapi kalau sampai itu terjadi di tengah-tengah masyarakat awam kayak kita, ada orang mengatakan Manunggaling itu, aduh ini jadi repot urusannya. Siti Jenar baru ntar. Ya gitu tentang masalah kalam ya. Jadi kesimpulannya, yang penting hati kita tentang keimanan kalamullah ya. Jadi Quran itu bukan yang sifat yang dalam 20 itu. Sifat yang 20 itu. Dan batasan kita sebagai orang yang beriman kepada kalamullah, nggak boleh kita mengatakan kalam Al-Quran itu kalamul basar, kalam manusia. Awas, itu fakot kafaro. Atau meyakinkan Quran itu adalah kalam Allah yang sifat 20 itu. Itu juga rancu, nggak bisa. Fakot kafaro, bahaya. Ya. Lalu kalau kita mengatakan Al-Quran kalamullah, maka artinya tadi maknanya itu kalam yang Allah ciptakan, yang ada Lauhul Mahfuz, dan nggak ada manusia pun yang mau bikin salah satunya. Cukup segitu, nggak usah pakai ngek-ngekan lagi. Oh kalau begitu berarti begini, nggak usah, udah titik sampai tidak ada manusia yang bisa membuat seperti ini. Cukup segitu, titik. Nggak ada lagi kata-kata lagi. Ini keras ilmu tauhid kayak begitu. Kalau udah sampai situ aja, nggak boleh dilebihin. Kalau dilebihin bahaya, nantinya timbul keraguan. Timbul masalah baru dalam keimanan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Nah, kalau kalamullah yang sifat 20 itu, tadi kalam Allah bila sautin wala harfin. Tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada akhiran, tidak ada awalan, tidak ada ayat, tidak ada apa-apa, tidak ada suara, tidak apa. Kan kalau logikanya ada suara itu kan kalam makhluk. Jangan dibedakan kalam makhluk dengan kalamullah. Sama halnya seperti wujudnya kita. Wujud Allah mah hakikat. Kalau wujud kita mah jaiz. Allah mah wajib ada. Kalau kita jais ada. Artinya beda. Udah pangkatnya udah beda. Kalau Allah mah wajib ada. Sekalipun makhluk tiada. Kalau makhluk ceritanya itu jais. Mau ada mau enggak pengaruh. Kalau Allah wajib ada. Sebab kalau Allah enggak ada, mana mungkin ada makhluk. Mana mungkin ada alam. Logikanya kan begitu. Ya sama halnya termos. Kan nggak mungkin ada kalau nggak ada yang bikin. Makanya yang bikin itu wajib ada. Karena termos ada. Nggak mungkin termos ada, yang nyiptain termos wajib kagak ada. Puasa termos dari mana? Bim salabim nggak mungkin. Gitu. Ini
seperti itu masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena ini mau ada acara